Pemrograman logika dan bahasa prolog. Pemrograman logika dalam arti luas yaitu penggunaan logika matematika untuk pemrograman komputer. Logika digunakan sebagai bahasa representasi murni deklaratif dan teorema Provert atau model generator digunakan sebagai pemecahan masalah. Namun logika pemrograman dalam arti yang lebih mudah dipahami adalah penggunaan logika baik sebagai bahasa representasi deklaratif dan prosedural. Contoh aplikasinya, misalnya, seorang siswa SMA akan melakukan perhitungan penjumlahan dua bilangan. Kedua bilangan tersebut haruslah bernilai positif. Jika salah satu bilangan tersebut ada yang bernilai negatif, maka penjumlahan tersebut harus dibatalkan. Dimulai dari start, lalu baca A, baca B, A harus lebih dari 0. Jika tidak, maka program akan berhenti. Jika ya, dilanjutkan ke B harus lebih dari 0. Jika tidak, program akan berhenti. Jika ya, akan dilanjutkan C sama dengan A ditambah B. Kemudian print C. Selesai. Inilah contoh aplikasi dari pemrograman logika. Kemudian kita akan membahas bahasa prolog. Dari sejarah prolog. Prolog adalah singkatan dari Programming in Logic. Dikembangkan oleh Alain Comenrour dan P. Roussel di Universitas Marseille, Prancis tahun 1972. Prolog populer di Eropa untuk aplikasi Artificial Intelligence, sedangkan di Amerika, peneliti mengembangkan aplikasi yang sama, yaitu LISP. Perbedaan prolog dengan bahasa lainnya. Dapat dilihat bahasa pemrograman yang umum seperti Basic, Pascal, C, atau Fortran, itu seperti di bawah ini. Kemudian bahasa pemrograman prolog dapat dilihat. Aplikasi prolog. Sistem pakar atau expert system, yaitu program menggunakan teknik pengambilan kesimpulan dari data-data yang didapat layaknya seorang ahli. Contohnya dalam mendiagnosa penyakit. Lalu kemudian pengolahan bahasa alami atau disebut natural language processing. Program dibuat agar pemakai dapat berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa manusia sehari-hari layaknya penterjemah. Kemudian ada robotik. Prolog digunakan untuk mengolah data masukan yang berasal dari sensor dan mengambil keputusan untuk menentukan gerakan yang harus dilakukan. Lalu ada pengenalan pola atau pattern recognition. Banyak digunakan dalam image processing, di mana komputer dapat membedakan suatu objek dengan objek yang lain. Kemudian ada belajar atau learning. Program belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan, dari pengamatan, atau dari hal-hal yang pernah diminta untuk dilakukan. Fakta dan relasi. Prolog terdiri dari kumpulan data-data objek yang merupakan suatu fakta. Fakta dibedakan menjadi dua macam. Yang satu menunjukkan relasi, yang satu lagi menunjukkan milik atau sifat. Penulisannya selalu diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, fakta adalah Slamet adalah ayah Amin. Dalam bahasa prolog ditulis ayah, buka kurung, Slamet, koma, Amin, tutup kurung, titik.
Sama seperti di bawahnya, Anita adalah seorang wanita. Dalam bahasa prolog ditulis wanita, buka kurung, Anita, tutup kurung, titik. Itulah contoh dari fakta dan relasi prolog. Kemudian ada yang disebut aturan atau rules. Aturan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan bagaimana fakta-fakta berinteraksi satu dengan yang lain untuk membentuk suatu kesimpulan. Sebuah aturan dinyatakan sebagai suatu kalimat bersyarat. Kata if adalah kata yang dikenal prolog untuk menyatakan kalimat bersyarat atau disimbolkan dengan simbol berikut. Contohnya, dapat dilihat fakta dan aturannya dan menurut bahasa prolog seperti itu. Setiap aturan terdiri dari kesimpulan atau kepala dan tubuh. Tubuh dapat terdiri dari satu atau lebih pernyataan atau aturan yang lain disebut subgoal dan dihubungkan dengan logika N. Aturan memiliki sifat then atau if kondisional. Kepala atau head benar jika tubuh atau body benar. Terakhir di situ ada predikat. Predikat adalah nama simbolik untuk relasi. Contohnya, ayah dalam kurung selamat, amin, titik. Predikat dari fakta tersebut ditulis ayah di dalam kurung simbol, simbol, titik. Di mana ayah adalah nama predikat. Sedangkan selamat dan amin adalah menunjukkan argumen. Sebuah predikat dapat tidak memiliki atau memiliki argumen dengan jumlah bebas. Jumlah argumen suatu predikat disebut aritas atau ariti. Seperti contoh di bawah. Ayah dalam kurung nama. Aritasnya 1. Dan di bawahnya ayah nama pertama dan nama kedua. Aritasnya 2. Syarat-syarat penulisan nama predikat yaitu harus diawali dengan huruf kecil dan dapat diikuti dengan huruf bilangan atau garis bawah. Panjang nama predikat maksimum 250 karakter. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan spasi, tanda minus, tanda bintang, dan garis miring. Inilah beberapa hal yang dapat saya bahas dalam pembahasan pemrograman bahasa prolog. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya.